Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa Unika Wetabula, program studi pendidikan fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa kelas 10 di SMA Swasta Marapati pada pokok bahasan alat-alat optik. Adapun latar belakangnya, manusia menjalani proses kehidupan dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan. Namun untuk mampu melewati masalah dan tantangan dengan baik dan bijak, manusia membutuhkan proses pendidikan, di mana pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Pada hasil wawancara para peneliti dengan guru fisika di SMA Swasta Marapati, peneliti memperoleh informasi bahwa terdapat masalah dalam pembelajaran fisika di SMA tersebut. Adapun masalah yang diperoleh bahwa pada guru fisika di SMA, dalam melakukan proses belajar mengajar, guru tersebut menggunakan metode ceramah, tanya jawab, tidak menggunakan media pembelajaran, dan hanya berpusat pada guru. Sehingga siswa kurang berinteraksi dengan guru dan hanya memberikan materi tanpa melakukan praktikum, sehingga siswa merasa kesulitan pada mata pelajaran fisika. Dengan ini, peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut dengan menggunakan pendekatan saintifik. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran dapat disajikan dengan penerapan metode pembelajaran seperti metode eksperimen dan metode demonstrasi, menurut Kemendiknas 2013. Berikut rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Swasta Marapati pada pokok bahasan alat-alat optik? Yang menjadi tujuannya adalah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan saintifik terhadap hasil peningkatan belajar siswa fisika kelas 10 di SMA Swasta Marapati. Berikut manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 4. Yang pertama, bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, bagi peneliti lain. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah bagi guru sebagai masukan dalam rangka pemilihan pendekatan pembelajaran fisika yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi siswa, dengan menggunakan pendekatan saintifik, siswa dapat terlatih mengikuti pembelajaran dengan aktif, serta siswa dapat termotivasi karena kegiatan pembelajaran dikemas dengan menyenangkan dan menarik. Bagi sekolah, hasil penelitian ini memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran fisika, khususnya terkait dengan hasil belajar siswa. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini menjadi referensi bentuk pembelajaran yang baru dapat diterapkan dalam proses pembelajaran fisika di masa yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan penerapan pendekatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran fisika yang lebih baik. Berikut definisi operasional. Definisi operasional dibagi atas 2, adapun pendekatan saintifik dan hasil belajar. Berikut kajian pustaka. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung, baik menggunakan observasi, eksperimen, maupun cara yang lainnya. Dan pembelajaran saintifik juga adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif. Sedangkan hasil belajar adalah, menurut Sudijono, hasil belajar merupakan sebuah evaluasi yang dapat mengungkap aspek proses berpikir, juga dapat mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap,
dan aspek keterampilan yang melekat pada diri setiap individu peserta. Adapun kerangka berpikirnya, ada belajar, pendekatan saintifik, hasil belajar. Pada hasil belajar ini menggunakan ranah kognitif. Untuk SMA menggunakan ranah kognitif pada C4, C5, dan C6. Berikut ada penelitian relevan dan hipotesis penelitian, di mana penelitian yang relevan dalam penelitian Johari Marjan meneliti pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar biologi, dan dalam penelitian Sri Haryati pendekatan saintifik yaitu untuk meningkatkan aktivitas siswa, sedangkan dalam penelitian ini pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar dengan mencakup 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik, sehingga dapat dibuktikan bahwa pendekatan saintifik mampu meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran fisika. Sedangkan hipotesis penelitiannya, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jadi hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Adapun H0-nya tidak terdapat pengaruh signifikan pendekatan saintifik terhadap peningkatan hasil belajar fisika kelas 10 SMA swasta Marapati. Sedangkan H1-nya terdapat pengaruh signifikan pendekatan saintifik terhadap peningkatan hasil belajar fisika kelas 10 SMA swasta Marapati. Berikut metode penelitian. Pada metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kuasi eksperimen. Tempat dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan di SMA swasta Marapati yang terletak di Desa Kalimbukaha, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dari tanggal 30 Maret sampai 6 Mei 2023-2024. Berikut ada variabel penelitian. Di dalam variabel penelitian ini dibagi atas 2, variabel bebas atau independen dan variabel terikat dependen. Adapun populasi dan sampel dan prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini dibagi atas 3, ada pra-penelitian, ada tahap pelaksanaan penelitian, dan ada tahap akhir penelitian. Berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes. Adapun instrumen penelitian, instrumen yang digunakan instrumen tes hasil belajar kognitif. Sedangkan untuk teknik analisis data diawali dengan pengujian persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas. Adapun uji hipotesis penelitian, yang pertama itu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T independen. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.